Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah biomedik, yang dengan hormat saya sebut namanya Bapak Hairul Fadli Mokhtar Lutfi M, Sarjana Farmasi Magister Biomedik. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan salah satu obat, yaitu natrium diklofenak, untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah biomedik. Perkenalkan, saya Estefania dengan NIM 230306502023 dari kelas D Program Studi Fisioterapi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu obat natrium diklofenak, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu natrium diklofenak. Natrium diklofenak adalah obat yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, baik itu nyeri ringan sampai rasa nyeri sedang pasca operasi, khususnya ketika pasien mengalami peradangan, mengurangi gangguan inflamasi, serta dismenor. Selanjutnya ada penggolongan obat natrium diklofenak. Natrium diklofenak digolongkan ke dalam obat keras dan dikategorikan sebagai obat anti nyeri. Natrium diklofenak dapat dikonsumsi oleh anak dan dewasa. Natrium diklofenak tersedia dalam bentuk tablet, gel, tetes mata, suppositoria, dan injeksi. Natrium diklofenak juga dapat dikonsumsi oleh ibu hamil sebelum usia kehamilan menginjak usia 30 minggu. Juga bisa dikonsumsi oleh ibu menyusui, tetapi harus menggunakan resep dari dokter. Selanjutnya ada beberapa merek dagang natrium diklofenak. Yang pertama yaitu natrium diklofenak tablet 25 mg, natrium diklofenak tablet 50 mg, natrium diklofenak tablet 75 mg, natrium diklofenak tablet 100 mg, tersedia juga dalam bentuk tetes mata, suppositoria, dan di dalam bentuk injeksi. Natrium diklofenak adalah obat yang digunakan untuk meredakan berbagai nyeri, misalnya nyeri haid, nyeri yang berkaitan dengan operasi gigi, mengatasi inflamasi, serta kekakuan sendi akibat rheumatoid arthritis. Selain itu, natrium diklofenak juga dapat digunakan untuk menurunkan demam yang berhubungan dengan infeksi telinga, hidung, dan tenggorokan. Obat natrium diklofenak bekerja dengan menurunkan produksi prostaglandin, senyawa alami dalam tubuh yang menyebabkan peradangan, kenaikan suhu tubuh, dan nyeri. Natrium diklofenak sendiri dibagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama yaitu natrium diklofenak tablet, natrium diklofenak gel, natrium diklofenak tetes mata, natrium diklofenak suppositoria, dan natrium diklofenak injeksi. Berikutnya ada manfaat dari natrium diklofenak. Natrium diklofenak adalah obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri dan radang, termasuk rheumatoid arthritis, baik akut maupun kronik, osteoartritis atau pengapuran sendi, gout akut, nyeri pasca operasi, nyeri menstruasi, migrain, peradangan pada tendon, ligamen, otot, dan persendian akibat cedera, tergilir, atau melar. Dosis atau pemakaian natrium diklofenak termasuk dalam obat keras. Setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Selain itu, penggunaan natrium diklofenak juga harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter, sebab dosis dapat berbeda terhadap setiap individu. Berikutnya, ada aturan penggunaan natrium diklofenak menurut indikasi secara umum terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu nyeri akut mulai dari nyeri ringan sampai sedang dapat menggunakan natrium diklofenak berupa tablet. Yang kedua, nyeri haid dapat menggunakan natrium diklofenak berupa tablet. Dan yang ketiga, migrain dapat juga menggunakan natrium diklofenak berupa tablet. Seterusnya yang keempat ada nyeri akut. Nyeri akut dapat menggunakan natrium diklofenak berupa gel. Yang kelima, pasca operasi katarak dapat menggunakan natrium diklofenak berupa tetes mata. Yang keenam, nyeri akut dan nyeri pasca operasi dapat menggunakan natrium diklofenak berupa suppositoria. Dan yang ketujuh, nyeri pasca operasi dan juga nyeri akut dapat juga menggunakan natrium diklofenak berupa injeksi.
Selain aturan penggunaan, kita juga perlu mengetahui cara menggunakan natrium diklofenak. Secara umum, natrium diklofenak dapat digunakan sesuai dengan instruksi dari dokter. Sebelum menggunakan obat, kita perlu membaca cara pemakaiannya di kemasan obat terlebih dahulu. Jangan mengurangi atau melebihkan dosis tanpa sepengetahuan dokter, karena hal tersebut dapat mengakibatkan obat yang kita konsumsi menjadi tidak efektif dan resiko efek samping dapat meningkat. Dan apabila kita lupa menggunakan natrium diklofenak, segera konsumsi jika jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya belum terlalu dekat. Dan abaikan dosis yang terlewat jika jedanya sudah dekat. Jangan menggandakan dosis obat karena itu juga membahayakan. Selain mengetahui cara penggunaan natrium diklofenak secara umum, kita juga perlu mengetahui cara penggunaan natrium diklofenak sesuai dengan sediaannya. Yang pertama, natrium diklofenak tablet. Natrium diklofenak tablet sebaiknya dikonsumsi setelah makan. Dan yang kedua, natrium diklofenak gel. Natrium diklofenak gel sebelum diaplikasikan, cuci dan keringkan area yang ingin diolesi. Dan yang ketiga, natrium diklofenak injeksi. Natrium diklofenak injeksi hanya boleh disuntikan oleh dokter atau tenaga medis profesional. Saat kita mengonsumsi obat, kita juga perlu mengetahui cara penyimpanannya. Cara penyimpanan dari natrium diklofenak sendiri, kita harus membaca instruksi penyimpanan yang tertera pada kemasan. Simpan natrium diklofenak pada suhu antara 20 hingga 25 derajat Celcius di tempat yang sejuk dan kering, serta terhindar dari cahaya matahari langsung, serta hindarkan obat tersebut dari jangkauan anak dan hewan peliharaan. Sebelum mengkonsumsi suatu obat, kita perlu mengetahui efek samping dari obat tersebut, seperti halnya dengan natrium diklofenak. Setiap orang bisa mengalami efek samping yang berbeda, tergantung pada respon tubuh orang tersebut terhadap suatu obat. Berikut beberapa resiko efek samping natrium diklofenak yang perlu kita ketahui, yaitu iritasi, gatal, rasa terbakar dan reaksi alergi lainnya, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, tukak lambung, sembelit, sakit perut, perut kembung, pusing, sakit kepala, anemia, rasa perih dan panas, penglihatan kabur sementara, kenaikan tekanan intraokuler pada penggunaan tetes mata, dan overdosis. Penggunaan natrium diklofenak yang melebihi dosis anjuran dapat menimbulkan gejala lemas, ngantuk, sakit kepala, mual, muntah, diare, pendarahan, saluran pencernaan, kejang, reaksi anafilaksis, hipertensi, hingga koma. Berikutnya ada peringatan dan perhatian yang perlu kita perhatikan juga saat menggunakan obat, yaitu kita harus menghindari penggunaan apabila kita mempunyai alergi terhadap natrium diklofenak, menghindari mengkonsumsi alkohol, dan merokok selama menggunakan obat natrium diklofenak. Kita juga perlu menginformasikan kepada dokter jika kita sedang mengkonsumsi obat lain, baik itu herbal maupun kimia, untuk mencegah interaksi obat. Berikutnya, informasikan kepada dokter riwayat kesehatan, terutama gangguan hati, gangguan ginjal, hipertensi, dan gangguan jantung lainnya. Juga informasikan kepada dokter jika sedang hamil, menyusui, atau dalam program kehamilan sebelum menggunakan natrium diklofenak. Natrium diklofenak tidak direkomendasikan untuk ibu hamil trimester akhir karena dapat menghambat kontraksi uterus. Kategori kehamilan natrium diklofenak digolongkan ke dalam kategori C sebelum usia kehamilan menginjak usia 30 minggu. Yang berikut ada farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap fal tubuh, dan perubahan biokimia tubuh. Sedangkan farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari cara pemberian obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Selanjutnya, farmakokinetik mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi obat dalam organisme terhadap waktu, di mana dan berapa cepat suatu bahan obat diabsorpsi, bagaimana obat didistribusi dalam organisme, bagaimana enzim organisme mengubah struktur molekul obat, di mana, bagaimana caranya, dan berapa cepat obat dieliminasi. Farmakokinetika sendiri mencakup 4 proses, yakni absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.
Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai obat natrium diklofenak. Saya memilih obat natrium diklofenak untuk saya presentasikan karena menurut saya obat tersebut belum terlalu dikenal di masyarakat luas. Namun sebelum mengkonsumsi obat tersebut, kita juga harus mengetahui efek samping daripada obat tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.